kita akan melanjutkan saja bahasan kita insyaallah masih dari surah Al-Balad ayat ke-12. Surah Al-Balad ayat ke-12. Kemarin kita baru bahas sampai ke wa ma baru sampai ke huruf ro ya. Maka sisa penggalannya insyaallah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kita mulai dari huruf yang berikutnya berarti yaitu huruf apa? Huruf kaf ya. Nah, ini namanya adalah huruf kaf. Kita tulis dulu. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf K. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Namanya adalah huruf kaf. Huruf kaf ini sebenarnya dilafalkan sebagaimana kita melafalkan naturalnya kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kaki, ku. Nah, itu huruf kaf itu ya. Kuku, kaki, kakak, kakek, kuka, kukaku. Nah, itu tuh huruf kaf itu sebenarnya teman-teman sekalian. Cuman ada salah satu sifat huruf yang akan kita highlight dari huruf kaf. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf hijaiyah, terus lagi belajar sifat-sifatnya juga, nemuin nih ada sifat huruf yang namanya hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, secara mendasar hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, nah tapi ada dua huruf hijaiyah yang dia punya sifat hams, tapi kadarnya ternyata bukan mengalir nafas. Ada dua huruf. Apa tuh? Huruf kaf dan satu lagi adalah huruf ta. Nah, huruf ta dan huruf kaf ini punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Apa? Oke, misalnya kita masuk ke huruf kaf. Nah, perhatikan tuh. Huruf kaf dia punya sifat huruf ya, namanya hams, tapi kadar yang keluar dari nafasnya bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan nafas. Ka, ki, ku, bak. Ka, ki, ku, bak. Berbeda halnya misalnya dengan huruf ta juga sama. Huruf ta juga sama. Huruf ta dilafalkan mana? Huruf ta. Nah, tuh ya. Huruf ta punya sifat hams, tapi kadar nafasnya itu percikan nafas bukan mengalir. Sedangkan hams itu secara dasar artinya bukan percikan, tapi mengalirnya nafas. Contohnya, kita ambil dari huruf, misalnya huruf sin. Nih, huruf sin, tuh ya. Huruf sin juga punya sifat hams. Tapi kadar nafas yang mengalir, kadar nafas yang keluar adalah mengalir, bukan percikan. Contoh, ketika kita melafalkan huruf sin, itu kan dia nafasnya betul-betul mengalir ya. Sa, si, su. Tuh, teman-teman udah ada yang tahu nih saya mau ngebahas apa. Masya Allah ya. Saking sering diulang-ulang, mungkin semoga itu menjadi membuat teman-teman paham atau hafal dulu. Tuh huruf sin ketika kita keluarkan suaranya dia mengalir juga nafasnya. Tuh ya, deras mengalirnya. Nah, itu huruf sin dia mengalir nafas ya. Lalu misalnya huruf apa lagi? Huruf fa misalnya. Huruf fa nih, tuh. Huruf fa juga sama, dia punya sifat hams. Kadar nafasnya itu mengalir. Nah, Bang, kenapa kok ada yang mengalir nafas, ada yang dia cuman berupa percikan nafas? Oke, baik, kita bahas. Jadi basicnya hams itu sebenarnya mengalir nafas. Ya, mengalir nafas. Nih, kenapa ada yang mengalir nafas dan percikan nafas? Kita mulai dari yang mengalir nafas. Huruf-huruf yang punya sifat hams, yang kadarnya adalah mengalir si nafasnya, mengalir si nafasnya, ya. Nah, itu kenapa? Kenapa dia mengalir nafas? Karena diakibatkan dia sifat hamsnya bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah. Ya, hamsnya bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya adalah mengalirnya suara. Karena dia mengalir dari segi suara, ya, akhirnya dia juga nafasnya tetap mengalir. Nah, jadi kalau sifat hams bersandingan dengan sifat rokhwah alias mengalir suara, itu pasti dia mengalir nafas. Gak mungkin dia mengalir nafas tanpa disertai dengan sifat rokhwah. Paham nggak? Itu ya. Cara membuktikannya begini, misalnya huruf fa. Ketika kita alirkan nafasnya, di saat yang bersamaan kita akan mendengar suara ikut mengalir menyertainya. Contoh,
Nah, itu kan kita mengalirkan nafas tuh. Tapi di saat yang sama suaranya pun ikut terdengar mengalir. Fa. Nah, gitu satu paket antara sifat hams dengan rokhwa ini. Kalau dia mengalir nafas, udah pasti dia mengalir suara. Contoh satu lagi, tadi misalnya huruf sin. Tuh, kenapa huruf sin di sini dia mengalir nafas? Ya, kenapa? Karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwa. Sudah pasti teman-teman. Tuh, rokhwa mengalir suara. Ya, coba kita praktekkan. Alirkan nafas dari huruf sin, di saat yang sama suaranya akan ikut mengalir. Sa, sa, sa. Gitu. Kedengeran kan suaranya mengalir? Nah, berbeda halnya ketika kita melafalkan tadi huruf yang kita bahas apa? Huruf kaf. Nih, kenapa huruf kaf itu dia hanya berupa si hamsnya hanya berupa percikan nafas saja, hanya percikan, karena sifat hamsnya tidak beriringan dengan sifat yang namanya rokhwah, tapi dia beriringan dengan sifat yang namanya syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Nah, harusnya tadi hams itu artinya mengalir nafas, tapi karena dia bersandingannya bukan dengan rokhwah tapi dengan tertahan suara alias syiddah, si nafasnya kena impactnya, jadi cuma berupa percikan nafas saja. Nih, ketika kita lafalkan huruf kaf, kita coba lafalkan itu yang tertunaikan adalah sifat syiddahnya dulu. Ya, yang tertunaikan adalah sifat syiddahnya dulu. Tertahan suaranya dulu, perhatikan. Ak, tuh berhenti dulu kan, baru keluar percikan nafasnya. Ak, tuh kerasa nggak? Dia tuh tersyidahkan dulu dia, tertahan dulu suaranya. Ak, baru keluar percikan nafasnya. Jadi nggak beriringan, nggak gitu. Karena apa? Karena memang dia hanya berupa percikan nafas si hamsnya, karena dia bersandingan dengan sifat syiddah, teman-teman sekalian. Ya, paham ya? Kalau dia mengalir nafas, si hamsnya itu bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah. Kalau hamsnya bersandingan dengan sifat syiddah, maka dia hanya berupa percikan nafas saja, karena dia tertahan suara gitu. Ka, ki, ku, ak, gitu ya. Oke. Sip, itu alasannya kenapa oh iya ada yang mengalir nafas karakter hamsnya, ada yang hanya berupa percikan nafas. Gitu ya. Maka di sini kita masuk lagi ke huruf kaf, ya, dia tidak mengalir nafas tapi dia hanya berupa percikan nafas saja, ya. Gitu, oke. Sip, ya. Wa ma adraka. Jadi ada percikan nafasnya. Ya, tapi hati-hati jangan sampai percikan nafasnya ini dilafalkan dengan apa? Dengan takaluf. Nah, jangan takaluf. Takaluf itu berlebihan. Contoh berlebihan tuh gimana? Wa ma adraka. Nah, itu adalah contoh pelafalan yang berlebihan ketika melafalkan sifat hams pada huruf kaf. Ya, jangan ya bun ya. Oke, sip, kita lanjutkan kembali ya. Kita hapus. Nah, sekarang kita cek huruf kaf di sini dia berharokat baris atas. Sret. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, basicnya dia dibaca dengan vokal A. Basicnya. Maaf ya, ini agak masuk angin. Ya, dibaca dengan vokal A. Maka huruf kaf di sini nggak kita lafalkan ki, tidak kita lafalkan ku, tapi kita lafalkan mesti dengan vokal A, diakibatkan karena si harokat fathah ini, sehingga dibaca dengan vokal A jadilah ka. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah dan keluar vokalnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Ya, oke, tipis. Bang, emang kalau dia hurufnya karakternya tebal, ketika fathah bunyi vokalnya bukan bunyi vokal condong pada bunyi vokal A, Bang? Jawabannya adalah tidak. Huruf tebal itu yang karakter pelafalannya tebal, ketika fathah dia tidak dibaca dengan vokal A, tapi dia akan terdengar seperti apa? Seperti vokal O.
Seperti ya, bukan plek ketiplek vokal O, bukan. Tapi condong pada vokal O. Contohnya, misalnya kita mendapati ada huruf sod. Huruf sod itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, huruf yang tebal ketika berharokat fathah, apakah kita dengar dia dibaca sa, sa? Tidak, tapi dia akan terdengar seperti vokal O. So, so, bo, to, wo, ho. Nah gitu, huruf-huruf tebal ketika fathah itu akan terdengar seperti vokal O, teman-teman sekalian. So, bo, to, wo, ho, dan yang lainnya. Sebaliknya, kalau misalnya ketika fathah vokalnya tetap a, ba, ta, sa, vokalnya a, maka dia termasuk ke dalam huruf yang pelafalannya kadarnya tipis. Ya, jelas sampai sini insya Allah. Oke, kita lanjutkan kembali. Semangat. Tunjukkan semangat teman-teman dari keaktifan teman-teman di live ini. Semoga dengan itu meramaikan live ini, tersebar luasnya live ini, dan menjadi pahala jariah buat teman-teman. Yang mau aja, ya enggak usah. Ya, lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Wa ma adraka. Nah, oke, berarti huruf kaf. Ya, maaf agak putus-putus. Oke, sebentar. Nah, maka huruf kaf di sini teman-teman sekalian, karena dia huruf kaf ketika fathah dibacanya bukan vokal O alias vokal A, maka huruf kaf termasuk dalam huruf yang pelafalan karakternya tipis. Ya. Oke, nah selanjutnya ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah, ya dibaca dengan keadaan yang tipis, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dibaca dengan kadar yang tipis? Caranya adalah dengan cara BMS, BMSS. Sering kita sebut dengan BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum untuk menyempurnakan fathah dengan pelafalan yang tipis. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, wal maftuhu bil fathi, sambil senyum untuk ikhtiar menjaga kadar tipisnya. Perhatikan, jadi ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah, ya dibaca dengan vokal A, ya itu dibacanya bukan ka. Nah, bukan begitu, bukan ka, bukan hanya sekedar membuka mulut saja. Tapi ingat, fathahnya, vokal A-nya ka, ini belum sempurna kadar tipisnya. Huruf tipis itu kita analogikan sambil senyum. Jadi bukan ka, tapi ka. Bedakan antara ka dengan ka. Mulutnya nggak usah dibuka lebar-lebar ya, ka, nggak gitu. Dibuka saja ka, tapi lidahnya lebih rileks, aula mulut dalamnya terbuka. Caranya kita analogikan sambil senyum. Ka menjadi ka, ba menjadi ba, ta menjadi ta, fa bukan fa tapi fa, bukan a tapi a. Paham ya? Oke, Masya Allah ya. Teman-teman yang aktif di kolom komentar, saya ingat nama-namanya teman-teman ya, aktif kayak Bunda Yupita, Bunda Endang ya gitu. Itu Bunda Juria ya, aktif itu. Ya, saya hafal nama-namanya ya. Biasanya yang dihafal insya Allah nanti juga hafal di akhirat insya Allah ya. Oke, terima kasih yang sudah aktif ya. Wa ma adraka. Bunda Zidan juga ya aktif, Masya Allah semua nih ya yang aktif, terima kasih ya. Sip. Jadi bukan adraka. Nanti kalau ka jadi sama kayak huruf ro tebal. Ro ka tuh ya. Wa ma adraka. Bukan. Kalau ro iya tebal, dia bukan mulut saja. Tapi kalau huruf tipis adraka. Bedakan. Jangan sama antara huruf tebal huruf tipis, semuanya begitu aja mulutnya. Iya. Jelas teman-teman sekalian? Sip, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya ya di sini kita mendapati ada huruf. Insya Allah ini masih huruf-huruf yang mudah ya, huruf-huruf yang sering kita temui pada abjad alfabet. Ini huruf apa? Kaf dilafalkan seperti huruf K. Ini namanya huruf mim. Ya, nama aslinya ketika dia tidak berharokat itu bukan ma, tapi namanya adalah huruf mim. Huruf mim dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma, mi, mu, am. Dengan cara apa huruf mim dilafalkan? Kayak huruf M, sentuhkan bibir atas bibir bawah, beres. Ma, mi, mu, ambil, ampun. Nah itu huruf M, itu sama persis ya. Oke, lanjut. Nah tapi oh iya, maaf, hati-hati
Ketika teman-teman melafalkan huruf mim pada abjad alfabet, mim pada huruf hijaiyah, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh ma, mi, mu, am. Enggak, cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah, beres. Ma, mi, mu, am. Oke? Jelas? Sip, kita lanjutkan. Huruf mim di sini sama ya. Konsepnya sama, kalau dia berharokat baris atas di atas huruf, ini namanya harokat fathah. Kalau dia keluarnya dengan vokal A dari huruf tersebut, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal seperti condong pada vokal O, maka dia huruf tebal. Pertanyaan saya, huruf mim ketika berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal A atau dia dibaca dengan vokal O? Tentu huruf mim nggak dibaca mo, enggak ya, tapi dibacanya ma. Maka huruf mim termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis karena vokalnya vokal A bukan vokal O. Ingat, kalau mendapati ada huruf berharokat baris atas alias fathah berjumpa, dalam keadaan tipis, maka jangan lupa tadi apa? BMS, BMSS. Apa BMSS? Buka mulut sambil senyum. Maka bukan dibaca ma, tapi ma. Ma, tipiskan dia. Ma, bukan ma. Ya, bukan bo, tapi ba. Bukan fo, tapi fa. Gitu. Senyumnya nggak usah berlebihan. Senyum tipis-tipis aja. Ya, sip. Lanjut ya. Paham sampai sini ya? Kita lanjutkan kembali. Wa ma adraka ma. Gitu. Oke, lanjut. Sip, kita hapus dulu ya. Insya Allah mudah. Mim masih mudah karena di abjad alfabet ada persis yaitu huruf M. Ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Di sini mim berharokat fathahnya kita lihat berjumpa dengan alif. Basicnya dulu. Ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah, apapun hurufnya ketika berharokat fathah berjumpa dengan alif, maka dia dibaca. Hukum tajwidnya apa namanya? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad. Mad tabi'i. Adapun yang menyebutkan mad asli boleh, silahkan. Ya. Nah, jadi harusnya basicnya kita baca gini. Wa ma adraka ma. Karena 2 harokat. Ma. 2 harokat itu 2 kali ayun. Ma. Gitu. Ya. Oke. Clear ya, fahamin dulu basicnya. Matobi'i ya, ini basicnya matobi'i. Kalau ada fathah ketemu alif, ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, atau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, itu adalah matobi'i. Tapi pertanyaannya, apakah di sini maknya tetap dibaca 2 harokat? Apakah mak di sini tetap dibaca 2 harokat? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Ya, tidak. Dia cukup dibaca 1 harokat saja. Hah? Kenapa bang? Kan ini matobi'i. Karena matobi'inya bertegur sapa dengan apa? Bertegur sapa dengan alif lam qamariyah. Nah, di sini ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan di atas lamnya terdapat tanda apa? Terdapat tanda sukun. Nah, berarti ini namanya alif lam qamariyah. Ya, namanya alif lam qamariyah. Ketika kita mendapati kondisi seperti ini, ada matobi'i yang berjumpa dengan alif lam qamariyah, maka matobi'inya gagal aktif, cukup dibaca 1 harokat saja. Maka dari ma ini langsung masuk ke huruf lam. Ya, mal gitu. Ya, jadi nggak dibaca mal, nggak dibaca 2 harokat dulu, langsung mal. Itu alif lam qamariyah. Ya. Yang dibaca adalah huruf yang ada tanda sukunnya, yang ada tanda dari qamariyahnya, yang ada di huruf qamariyahnya, yaitu yang ada tanda sukun. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu ya, jelas ya? Paham ya? Oke, coba kita baca. Wa ma adraka mal. Langsung. Wa ma adraka mal. Salah, mal. Nah, gitu. Langsung masuk ke huruf lamnya. Ya, jelas ya. Nah, nanti ada lagi namanya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu mana ya? Nih, alif lam syamsiah itu adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada alif dan lam yang saling bersandingan. Di atas lamnya ada tanda tasydid. Kalau nggak di atas lamnya, di setelah lamnya. Kalau untuk alif lam syamsiah, beda tanda aja. Ya, oke. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, nah sip, kita baca. Nah, jadi dari sini langsung masuk. Adraka mal. Gak perlu dipanjang-panjangkan matobi'inya karena berjumpa dengan alif lam
komariah. Ya, lanjutkan lagi ya. Setelah di sini berarti dari maknya kita langsung masuk ke mana? Kita langsung masuk ke huruf apa tadi namanya? Huruf apa nih? Ini namanya adalah huruf lam. Ya, nama aslinya ketika dia tidak berharokat, teman-teman, namanya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya huruf lam. Ya, oke, jelas. Sip. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Huruf lam apakah dilafalkan plek ketiplek sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Sama nggak? Huruf lam dengan L sama nggak? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu. Ya. Oke. Belum tentu. Hah, Bang? Bukankah kalau kita baca Quran yang ada fitur Latinnya, lam itu diwakilkan dengan huruf L pada abjad alfabet? Betul. Betul, teman-teman sekalian, betul. Tapi pada hakikat pelafalan ternyata tidak semua huruf hijaiyah yang diwakilkan dengan Latinnya itu mewakilkan pelafalan hakikat dari huruf hijaiyahnya. Ada yang sama, ada yang belum tentu sama. Ya, perhatikan contohnya di sini huruf lam. Apakah pasti sama dengan L alfabet kita atau L keseharian kita? Pertanyaannya adalah, perhatikan. Ya, saya siapkan dulu. Sebentar ya. Oke, sebentar, saya siapkan dulu. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Teriak. Nah, apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan ya. Maaf, saya geser dulu. Perhatikan ya. Apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan ya. Nih, ini ada ujung lidah kita nih, ya. Nah, apabila yang disentuhkan ketika kita melafalkan L alfabetnya ujung akhir lidah saja ke langit-langit bagian depan di atasnya sini, ya. Contohnya begini, al. Apabila L alfabetnya seperti itu, lalu huruf lam hijaiyah kita dilafalkan plek ketiplek dengan L yang begitu al, maka lam hijaiyahnya keliru. Kenapa? Karena huruf lam bukan hanya dilafalkan dari ujung akhir lidah saja. Al, tidak. Lantas seperti apa huruf lam dilafalkan seharusnya? Oke, kita bahas ya. Huruf lam itu, teman-teman sekalian, dia dilafalkan, ya, perhatikan, dia dilafalkan bukan hanya dari ujung lidah, ya, bukan hanya dari ujung lidah, tapi dia dilafalkan, perhatikan ya. Nah, ini samping lidah, ya, ini samping lidah tuh ya, dari belakang, samping lidah belakang sampai ke depan. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan yang kiri, ini kan yang kiri ya, samping lidah depan bagian yang kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya, dan samping lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidahnya, ya. Berarti begini nih teman-teman, berarti begini nih, ya. Walamu adenaha, tepi lidah depan kiri dan tepi lidah depan kanan keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, diapain? Disentuhkan ke langit-langit bagian depan di sini nih, di belakang gigi-gigi atas kita, sehingga ketika kita lafalkan bentuk pelafalannya seperti ini, bukan al tapi l. Alhamdu, l bukan al tapi l, bukan al tapi l, bukan al tapi l. Bisa diikuti ya. Kita sengaja contohkan dengan alat-alat peraga apa yang kita bisa, biar apa? Biar teman-teman semangat. Kalau bonus teman-teman faham, bisa ngerti, itu membonus dari Allah. Tapi kita mengikhtiarkan, berikhtiar dengan maksimal, biar Allah lihat ikhtiar kita dan Allah berikan hal-hal yang baik untuk kita. Masalah hasil bukan karena kita, masalah hasil karena cinta Allah buat kita. Tapi masalah kita mau dapat pahala atau enggak, kita yang berikhtiar. Ya, yuk semangat teman-teman. Maka bedakan ya, bedakan antara mal dengan mal. Beda bunyinya teman-teman ya. Jadi hati-hati, belum tentu sama L alfabet kita dengan lam, ya. Harus diperhatikan dulu L kita gimana. Makanya patokan huruf hijaiyah itu sebenarnya bukan huruf alfabet, bukan Latin, tapi makhraj. Tadi ya sudah kita jelaskan, oke? Sip. Gitu ya. Jadi bukan mal, ya, bukan mal tapi mal, ya. Beda antara L alfabet belum tentu sama dengan lam hijaiyah. Lanjut. Lamnya di sini teman-teman sekalian dia berharokat. Ternyata dia dalam kondisi sukun. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Sering kita sebut dengan tanda mati.
Ya, ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Apa? Yang pertama, jangan sampai memantul. Ini kesalahan yang populer tapi sering dilafalkan oleh kita. Ya, keliru. Bang, contohnya mantul pada huruf lam sukun itu gimana? Wa ma adraka mal'a. Mal'a. Ada bunyi vokal EU, teman-teman. Bunyi vokal EU itu kalau di Bandung tuh, di Sunda tuh Nah, nggak boleh ada bunyi vokal nya ini. Ya. Oke. Mal'a, mal'a, mal'a. Kenapa ada bunyi vokal nya? Itu tidak boleh ada vokal nya. Kita bahas. Boleh nggak kita bahas? Atau pengen selewat aja dikasih tahu aja jangan mantul, udah gitu. Atau mau dibahas lebih jauh? Teman-teman sekalian? Ya, kita bahas ya. Oke, kenapa lam sukun suka memantul? Perhatikan. Kita analisis bareng-bareng biar kita sama-sama memperhatikan. Perhatikan, kenapa lam sukun bisa memantul? Perhatikan, saya baca dengan slow motion. Wa ma adraka malqa. Maaf. Mal'a. Wa ma adraka mal'a. 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 Kelihatan nggak kenapa dia ada bunyi yang sering kita sebut dengan memantul? Karena makhraj lamnya belum tuntas, dia udah turun, sedangkan huruf setelah lam sukunnya belum kita lafalkan. Akhirnya ada bunyi ketika makhraj lamnya turun, le. Cek lagi, mal'a, mal'a. Itulah kenapa dia suka memantul. Maka bagaimana caranya agar tidak memantul? Caranya tuntaskan makhraj huruf lamnya. Ketika sudah tuntas, ketika dia mau turun, lafalkan huruf berikutnya. Contoh, wa ma adraka mal'a. Ketika le-nya turun, ainnya masuk. Mal'a, mal'a, mal'a. Nggak akan ada pantulan kecuali mal'a. Nah, itu lam sukunnya turun sedangkan huruf berikutnya belum masuk. Paham sampai sini? Teman-teman, kita lanjut ya. Jadi jangan sampai memantul. Itulah kenapa alasannya dia suka memantul-mantul, teman-teman sekalian. Ya. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya. Oke. Yang kedua, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan lam sukun adalah jangan sampai dibaca dengan terputus suaranya. Ya. Memutus menjeda suaranya. Contoh, ya ini juga keliru. Banyak orang ya mengalami kesalahan yang kedua karena pengen menghindari kesalahan yang pertama. Ya, dia nggak pengen mantul, akhirnya dia memutus suara yang akhirnya justru menjadi kesalahan kedua. Ya, contoh, perhatikan, saking hati-hatinya gitu ya, dia gak pengen memantul. Gini dia bacanya. Adrakamal aqabah. Iya sih, jadi gak mantul bagus, tapi jangan jadi gak mantul itu mengakibatkan kesalahan yang kedua, putus suaranya. Mal aqabah. Enggak. Karena apa? Karena lam itu punya sifat. Sifatnya apa? Dari segi suara. Dari segi suara, lam itu sifatnya adalah tawasud. Tawasud itu artinya apa? Tawasud itu artinya adalah sedikit mengalir suaranya, jadi nggak terputus, nggak mal. Kalau dia terputus suaranya, harusnya nama sifatnya adalah syiddah, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, sedangkan lam dari segi suara sifatnya bukan syiddah tapi tawasud. Gitu. Ya, harusnya wa ma adraka mal aqabah. L-nya terus jalan sedikit, malah dihapus. L-nya terus jalan sedikit, tapi ketika jalan suaranya jangan sampai mantul. Ya, gitu. Wa ma adraka mal'a. Tuh, mal'a, mal'a. L-nya terus jalan tanpa henti. Ya, jelas sampai sini? Teman-teman sahabat-sahabat Quran? Sip. Ini silakan teman-teman foto dulu. Kalau ada yang penting-penting difoto dulu, ya, disimpan ke galeri HP-nya masing-masing, ke galeri fotonya ya. Sip. Itu beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan lam sukun. Nah, lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf ain. Ini namanya adalah huruf ain. Ain, ain. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf
huruf A. Tidak ada huruf hijaiyah namanya huruf A. Ini namanya huruf ain. Bagaimana cara melafalkan huruf ain? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain apa? Apa? Dibaca menjadi hamzah. Nah, ingat, teman-teman, ini kesalahan yang sepele atau kesalahan yang besar? Ini kesalahan yang besar. Ya. Oke. Hah? Maksudnya kesalahan yang besar itu seperti apa? Bang, Kak, Mas, Kang gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kesalahan yang besar adalah kesalahan yang dia bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ain tertukar menjadi hamzah ataupun huruf-huruf lain ketika kita baca Quran, ain tertukar jadi hamzah, ha besar tertukar jadi ha kecil, ataupun sebaliknya, huruf sin tertukar menjadi huruf shin, huruf shad tertukar menjadi huruf sin. Segala hal yang kasusnya adalah menukar huruf, maka itu kesalahan besar. Kenapa? Karena bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut tergadaikan. Makanya penting kita belajar baca Quran dimulai dari mana? Jangan dulu ke ikhfa, idgham, izhar dan yang lainnya, enggak. Huruf. Dan huruf bukan hanya sekedar mengenal bentuk dan melafalkan semau kita, bukan. Tapi ada aturannya. Susah nggak? Nggak susah kalau kita belajar. Ribet nggak? Nggak akan ribet kalau kita mau bersabar. Ya? Pertanyaannya mau sabar atau tidak? Atau pengen asal instan? Itu pertanyaannya. Banyak kita ngerasa ribet karena apa? Karena kita tolak ukurnya waktu. Ya? Sabar, tenang aja. Mau kemana? Bukan pembalap kita. Ya? Oke, jadi jangan sampai mal aqobah. Bukan aqobah, tapi aqobah. Aqobah, ain. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama ain, biar nanti kita tahu kenapa dia suka tertukar menjadi a, jadi hamzah. Ya, oke. Sip, kita perhatikan ya. Kenalan sama huruf ain. Ain, di manakah engkau? Nih, saya ingin menyampaikan ini teman-teman. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf atau tempat keluar sebenarnya. Ya. Nah, makhraj huruf ain berarti tempat keluar huruf ain dari mana? Letak keluar huruf ain itu dari mana? Nah, kita lihat letak keluar huruf ain itu dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Apa itu wastul halqi, Bang? Tsumma liwaslihi fa'ainun ha'u. Artinya adalah tenggorokan bagian tengah atau tengah tenggorokan kita. Yang mana itu, Bang? Gitu ya. Yang mana itu, Bang? Sebentar ya. Nih yang ini nih. Tuh, kelihatan nggak? Ya, tuh. Jadi dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman. Nih, area yang berwarna ungu. Nih, kita tunjukin lewat sini ya, tuh. Ini adalah tengah tenggorokan kita dan huruf ain dilafalkan dari sini. Ya, tengah tenggorokan kita. Nah, bagian area yang berwarna ungu ini tepatnya namanya organnya katup epiglotis. Katup epiglotis dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya. Oke. Nah, gitu ya, tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, banyak orang melafalkan ain bukan dari sini. Nih, dari sini teman-teman, tengah tenggorokan. Di situ. Nah, tapi banyak orang melafalkan bukan dari tengah tenggorokan, tapi nih, terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah, ya, dari sini nih, kalau terlalu ke sini nih, dari sini, nah, itu jadinya huruf apa? Jadinya adalah huruf hamzah, teman-teman sekalian. Hamzah dilafalkan dari sini. A, I, U, Ba. Oh, berarti ketahuan kenapa ain kita suka jadi hamzah, karena kita melafalkannya terlalu merosot ke bawah. Jadinya A, I, U, Ba. Kurang naik, ternyata ke tengah. Rasakan pelafalannya. Jangan asal keluar, dirasakan. Ya, paham? Jelas? Na'budu. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Kalau masih bingung, ya, kita sedang siapkan buku yang di dalamnya nanti ada seperti ini. Oh, ada ilustrasi pelafalannya. Abaikan muka saya di sini. Misalnya dari huruf apa? Cari huruf ain. Nanti tinggal di scan barcode keluar video ini. Allahu Akbar, ya. Oke. Ya, kita sediakan nanti di buku kita sendiri, ya. Nih, huruf ain dilafalkan seperti apa? Nih, dia dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ini nih yang namanya katup epiglotis itu yang ini. Ini yang berkontraksi, ini yang bergerak, bukan dari tenggorokan paling bawah, bukan. Ya, coba kita dengarkan. Tuh, gitu.
Coba lagi, diikutin, dirasakan, dibayangkan kalau perlu sampai merem melek kalau perlu, dirasakan. Ya, coba lagi. A, I, U, A. Tuh, ear, sip, mantap. Keren, mantap. Nah, begitu. Ya. A, I, U, A, iya, wa, a, iya, wa, seperti itu huruf ain dilafalkan. Ya, oke. Kita coba lagi, boleh. Yang pengen lihat ilustrasinya lihat di atas, ya. Yang pengen lihat gerak bibirnya lihat di bawah. Yuk, kita lafalkan bareng-bareng. Ya. A, I, U, A, iya, wa, a, iya, ya, kayak ada suara kretek-kreteknya. Nah, itu bunyi ain sukun tuh itu. Makanya kalau kita melafalkan ain sukun, bunyinya begitu. Iyyaka na. Itu bunyi ain sukun. Kok jadi ro mah begini beda. Kok jadi ro sih jauh ya. Silakan simak baik-baik ya. Konsentrasi ya. Kayak jauh dengan huruf K jadi huruf ro jauh ya. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, itu huruf ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Jangan terlalu ke bawah, nanti jadi huruf hamzah ya. Lanjut. Nah, dipraktekkan dalam ayat kita ya. Maka adrakamal aqabah, bukan aqabah. Jelas? Faham? Nah, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman, mau saya sedikit kasih tahu rahasia yang banyak orang belum tahu atau belum ngeh atau lupa. Ya, kita sudah tahu tadi huruf ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Betul nggak? Iya nggak? Nah, balik lagi ke huruf ain ya. Izin. Nah, tadi kan kita sudah tahu, oh iya, ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Maka pastikan jalur dan alur suara dari huruf ain itu dari tengah tenggorokan mengikuti jalur garis biru putus-putus. Tengah tenggorokan, masuk ke rongga mulut, terus keluar mulut. Nah, gitu. Jangan sampai ada sebagian suara yang dia masuk ke sini, ke garis hitam putus-putus ke rongga hidung. Kalau masuk ke rongga hidung, nanti suara ain kita akan sengau. Jangan sengau suaranya. Maksudnya suara sengau tuh gimana? Ini, saya lagi suara sengau. Ya. Apa tadi? Adrakamal Taunya dia sengau dari mana? Ya, kalau bahasa Sundanya mengirung, jadi kayak pilek boleh. Ya, teman-teman mengilustrasikan, menganalogikan dengan bahasa apapun silahkan. Ustadz, animasinya bisa dilihat di mana? Lihat di buku kami yang sedang kami persiapkan. Animasi tadi teman-teman bisa dapatkan di buku kita. Hah? Buku yang mana? Buku yang ini. Setiap huruf dibahas. Setiap huruf dibahas ketika bertasydid, ketika bersukun. Ya tuh. Belajar tahsin muda metode seru hijaiyah Gifari Putrau. Nah, ini masih previewnya ini ya. Nanti setiap huruf ada gambar makhrajnya, ada video animasi yang bisa di-scan barcode dan dilatih ketika dalam kondisi berharokat, bersukun, bertasydid. Tapi buat teman-teman yang masuk ke dalam komunitas saja, informasi launchingnya cuma ada di sana soalnya ya. Makanya mau masuk grup tungguin sampai akhir. Terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi jangan sampai sengau suaranya. Nah, kenapa bisa sengau? Udah pasti kalau sengau itu karena suara kita masuk ke dalam rongga hidung. Masuk ke dalam rongga hidung. Nih, cara membuktikannya begini. Teman-teman, cara membuktikan apakah ain teman-teman masuk ke dalam rongga hidung atau tidak, pastikan ketika melafalkan ain, kita panjangkan dulu ainnya. Ketika sudah dipanjangkan, buka tutup hidung teman-teman. Buka tutup. Kalau suaranya berubah atau hilang, berarti itu salah ainnya. Atau tidak sempurna ainnya gitu ya. Nggak sempurna ainnya. Betul tapi nggak sempurna. Contoh. Kedengeran ada suara uwa, suaranya berubah ya, harusnya nggak boleh ain. Contoh, harusnya ini yang lebih tepat.
Ya, jangan masuk ke hidung. Masih ada semangatnya ini? Ya. Masih ada semangatnya ini? Ya, tandanya penonton turun artinya semangat turun. Tandanya penonton turun biasanya keaktifan teman-teman kurang. Semangat ya. Yo. Lanjut ya. Ain ya, karena algoritma itu bergantung terhadap izin Allah dan ikhtiar kita. Ya, wasilah ikhtiar kita. Kita tidak berikhtiar, tidak tersebar luas. Lanjut ya. Wa ma adraka mal'a. Jadi bukan a, bukan masuk hidung. Ya, Bang, gimana caranya biar nggak sengau? Kalau saya pribadi membayangkan biar ain kita tidak sengau, setelah kita tahu di mana ain dilafalkan a, maka rasakan suaranya itu masuk ke dalam rongga mulut, dilempar ke depan. A, bukan dilempar ke atas. Nanti jadi ain. Enggak, tapi a, bukan bukan. Ya. Bukan dilempar ke hidung, dilempar ke depan. Ya. Teman-teman tolong aminkan dulu ya. Ya Allah, yang sekarang sedang belajar dalam live ini, semoga Allah muliakan karena Quran dan dipermudah dalam belajar. Tapi tolong aminkan yang ini, ya Allah, untuk teman-teman yang sudah aktif menyebarluaskan, ikut tap-tap layar dan share tanpa saya minta, ada yang memberikan gift terbaiknya juga silahkan. Semoga Allah ganjarkan dengan pahala yang spesial karena melakukan hal yang di luar normal yang lain. Ya, aminkan. Karena berarti berikhtiar lebih untuk mensyiarkan agama ini. Jangan salah, keaktifan teman-teman sangat berpengaruh. Tahu dari mana? Karena kita punya account manager di TikTok. Jadi silakan ya teman-teman, kalau teman-teman pengen menghadirkan tontonan baik untuk masyarakat Indonesia, aktif, jangan cuman pengen mau-maunya aja. Ya, lanjut. Bismillah. Wa ma adraka mal'aq. Nah, jadi bukan bukan masuk ke dalam rongga hidung. Lanjut teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf qaf, teman-teman sekalian ya. Oke. Nih, ini namanya huruf qaf. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah qaf. Jadi jangan sampai bilang ini adalah huruf qa. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf qa. Ini namanya adalah huruf qaf. Bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Huruf qaf dilafalkan seperti apa? Yuk kita cek ya. Gitu. Oke, perhatikan baik-baik. Huruf qaf ya. Nih. Nah, huruf qaf itu ya dilafalkan dia punya makhraj. Ingat, seperti biasa, tidak ada satupun huruf hijaiyah yang dia nggak punya makhraj. Makhraj artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf? Tempat keluar dari huruf qaf itu dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Pangkal lidahnya diapain, Bang? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Pangkal lidah, lidah bagian paling dalam. Ya, yang mana itu, Bang? Yuk kita lihat gambarnya. Nih, tuh huruf qaf itu dilafalkan nih, area yang berwarna ungu disentuhkan ke langit-langit paling dalam, alias di sini ilustrasinya adalah langit-langit yang pink. Langit-langit yang pink, langit-langit yang lunak. Ya. Ko, qi, ku, baqo, ako, ko, qi, ku, ke langit-langit yang lunak. Ya. Oke. Nah, huruf qaf karena pangkal lidahnya bersentuhan dengan langit-langit yang lunak, dia punya sifat yang namanya jahar. Dia nggak keluar percikan-percikan nafas, tapi dia jahar. Jahar itu tertahan nafas. Kalau dia keluar percikan nafas, itu namanya hams, nama sifatnya keluar nafas. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman sekalian, kembali lagi ke dalam ayat. Perhatikan, huruf qaf ini, siapa di antara teman-teman yang masih melafalkannya suka ada percikan-percikan nafasnya? Ko, ki, ku, harusnya bukan begitu, tapi ko, ki, ku, aku, ko, ki, ku. Bedakan dengan ko, ki, ku. Ada yang suka keluar nafas begitu? Mana ini teh, nggak ada yang ngerespon ini teh? Ya, ada nggak? Terima kasih yang sudah merespon. Bunda pelangi di matamu, di mana? Di matamu di mana? Saya, oke, sip. Ada? Tidak lagi. Nah, kalau ada yang melafalkan qaf dengan percikan-percikan nafas seperti itu, tandanya teman-teman melafalkan niatnya qaf, keluarnya kaf.
Niatnya qaf, keluarnya kaf. Kenapa bisa qaf dan kaf ini sering tertukar atau mirip-mirip? Kenapa? Karena huruf qaf dengan kaf makhrajnya berdekatan. Sama, tapi cuman beda titik artikulasi saja. Ya Allah, Masya Allah. Nih, perhatikan ya. Oke. Nih, coba perhatikan ya, huruf qaf di sini dia dilafalkan dari pangkal lidah sama kaf sama. Karena bunyi dari dalam, makanya bunyi dalilnya pun beriringan. Wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu. Jadi huruf qaf dan kaf itu samaan. Ya, dari pangkal lidah. Cuman teman-teman lihat ya, tadi kita sudah cek lagi sedikit, huruf qaf itu pangkal lidahnya disentuhkan dengan langit-langit yang paling dalam atau langit-langit yang lunak. Sedangkan huruf kaf itu nempel ke langit-langit yang lunak juga, tapi sebagiannya lihat yang saya kasih kotak warna biru nempel ke perbatasan antara langit-langit yang pink dan kuning. Langit-langit yang kuning ini adalah langit-langit yang keras. Ya, langit-langit yang keras teman-teman sekalian. Maka ya, karena ada sebagiannya nempel ke langit-langit yang keras, kaf ini punya sifat namanya hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Untuk huruf kaf itu kadarnya hanya berupa percikan nafas saja. Halo, assalamualaikum. Ya, nah gitu ya. Makanya kalau huruf kaf dia keluar percikan nafas, karena pangkal lidahnya dia agak keluar. Kalau qaf pangkal lidahnya lebih ke dalam. Ya, ka, ki, ku. Kerasa ada percikan nafas. Ka, ki, ku. Sedangkan qaf ko, ki, ku, aku. Ko, ki, ku, aku, iku. Bedakan antara ka, ki, ku, ak, ik, uk. Beda sedikit teman-teman. Pengen lihat ilustrasinya? Nanti beli bukunya kalau mau ya. Nih kita perlihatkan, nggak apa-apa, bonus aja ini mah ya teman-teman sekalian. Nih, jadi huruf kaf dan qaf itu ilustrasinya seperti ini ya. Kita cari dulu tuh. Nanti ini akan disisipkan ke buku kita. Qaf. Nah, ini qaf dan kaf ya tuh. Qaf dan kaf ya. Qaf dan kaf. Yo. Kalau qaf, perhatikan baik-baik ya. Nih, dia nempelnya ke langit-langit yang paling dalam. Perhatikan ya. Perhatikan ya nih. Tuh, ya. Tuh. Langit-langit yang ini paling dalam. Tuh, ya. Ini langit-langit yang paling dalam, yang langit-langit lunak nih. Ini langit-langit keras. Perhatikan ya. Sip. Nah, lihat ya. Ko, wi, u. Nah, itu qaf. Sekarang kalau kaf dia pasti agak ke depan, teman-teman. Kalau kaf, ya nih, kaf. Nih. Tuh. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Ya, perbatasan antara langit lunak dan keras bisa dibedakan. Faham? Cobain ya. Ka, tuh, ki, tuh, ku, sip, ak, sip, ik, mantap, uk. Mantap. Aka. Mantap. Iki. Ajib. Uku. Masya Allah. Itu huruf kaf dan qaf. Ya, yang mau buku nggak ada cara lain, masuk ke grup teman-teman sekalian. Yang di grup aja masih bisa ketinggalan, apalagi nggak aktif di grupnya. Pantengin makanya di grup, sabar di grup. Setelah bukunya launching, baru kita siapkan kelas. Ya, jadi kita bukan hanya nemenin teman-teman di live, baca Quran, belajar, ngarahin teman-teman untuk order, udah aja. Enggak, order mah urusan terakhir ya, tapi fokus maksimal dalam belajar. Makanya kita siapkan bukunya, kita siapkan kelasnya, karena memang kita ingin mendampingi teman-teman dalam belajar sesuai dengan kapasitas kita yang paling maksimal, walaupun tidak menjadi yang terbaik ya. Oke. Nah, jadi bukan masalah order Quran saja, itu mah bonus ya. Kalau cuma nyari order Quran, anggap main kita bikin buku-buku begini, kelas-kelas begini. Ya, yang di Bandung siap-siap nanti tanggal 14 ya, ketemu kita ya. Kuotanya hanya untuk 90 orang saja. Lanjut ya, perhatikan. Wa ma adraka mal aqo. Jadi bukan ko, jangan keluar percikan-percikan nafasnya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya, teman-teman. Huruf qaf di sini dia berharokat baris atas. Nah, teman-teman ingat, huruf berharokat baris atas itu disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah ya. Nah, ingat gak?
huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal I atau dibaca dengan vokal U? Ayo, ingat nggak? Saya minta teman-teman aktif, ya. Oke? Nah, biar live-nya nggak kayak sepi, kayak rumah kosong gitu ya. Nah, vokal A, oke. Basicnya fathah adalah vokal A. Tapi kenapa huruf qaf nggak dibaca akabah? Kenapa nggak dibaca K? K. Tapi kenapa malah dibaca cenderung condong pada vokal O? Ko. Ko, ada yang tahu kenapa? Karena huruf qaf termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tebal. Oh, Bang, saya baru ingat. Kalau misalnya fathah itu adalah vokal A, berarti kan dia termasuk ke dalam huruf yang pelafalannya tipis. Betul. Nah, kenapa qaf dibaca bukan A? Atau apa lagi nih? Apa live dibatasi untuk beberapa penonton? Tuh, ya ini dibatasi live kita nih. Kenapa? Tuh, ini ada-ada aja nih yang begini-begini nih. Tuh. Iya, ada yang merasa tersinggung kayaknya. Live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi, gitu katanya. Mungkin saya membahas ini ya, tadi. Membahas apa? Tuh, visibilitas. Ini dibatasi kita. Ya, ada yang dia nggak suka. Saya bilang live ngaji cuman buat jualan. Ya, ya bagi yang merasa ada, ya ada aja. Gitu. Ya, siapapun bagi yang merasa seperti itu, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Ya, gitu kan, yang tahu ini seseorang adalah kita sendiri. Tapi saya mengingatkan, jangan sampai kita live ngaji hanya untuk keuntungan keduniaan saja. Nggak bisa, ini penonton turun, terabaikan gitu, terabaikan, tertutup aksesnya. Gitu. Saya mengingatkan untuk diri saya sendiri. Kalau ada yang tersinggung berarti merasa. Siapapun antum yang sedang mendengarkan ini. Ya. Sebentar ya. Nah. Itu. Itu. Ya. Ini nggak bisa lanjut teman-teman, karena sudah dibatasi. Ya, udah dibatasi. Oke. Nah, ini harus saya ingatkan, apalagi buat kreator-kreator ngaji nih, termasuk saya. Gitu. Mengingatkan bahwasannya live ngaji itu upayakan memang kalau ada niatan untuk keduniaan nggak apa-apa, wajar, tapi bukan itu tujuan utama kita. Saya harus mengingatkan. Ya enggak? Harus mengingatkan. Gitu. Ya. Khawatir niat kita tidak lurus, termasuk saya. Makanya kita mengupayakan tetap ada kelas. Kita mengupayakan kita buat buku dengan segala keterbatasannya. Kita buat kegiatan online, offline juga. Biar apa? Menghindari niat-niat yang hanya berupa keduniaan saja. Ini adalah teguran untuk saya juga, nasihat untuk saya juga. Gitu. Nah, kan ini udah, jadi live ini sekarang lagi dibatasi nih 10 menit. Ya. Oke. Nah, seperti itu, nanti kita laporkan dulu nih ke tim AM TikTok kita. Ya. Itu kan? Nah, itu teman-teman. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman, kenapa saya juga selalu berkata seperti itu tadi, karena untuk mengingatkan diri sendiri. Kade, hati-hati Gif, antum ini live TikTok buat apa? Apakah hanya semata-mata keuntungan keduniaan saja, atau itu bagian dari niat tapi hanya bonus saja? Gitu. Makanya kita berupayakan banyak hal. Biar apa? Bentar ya. Gitu teman-teman. Ya. Nanti kita live lagi lah ya jam 7 ya. Nah, ini kita udah berjalan 1 jam padahal. Gitu. Gitu. Soal niat nggak ada yang tahu, tapi kita harus ingatkan, harus. Gitu. Jangan sampai sekali lagi, ya makanya teman-teman ketika ketika ada live ngaji seperti ini, termasuk saya, ingatkan. Ya, ingatkan saja. Gitu. Ya. Semoga kita terus niatnya lurus dan yang lainnya. Ya, gitu.
Nah, ini sudah turun nih penontonnya nih. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini saya harus foto dulu nih. Kita kirim ke AM TikToknya nih. Kita foto dulu ya, sebentar. Menyampaikan yang hak memang begini teman-teman. Menyampaikan kebenaran memang seperti ini. Harus siap dengan segala konsekuensi. Banyak yang nggak suka, banyak. Padahal saya ngingetin buat diri sendiri. Ya, ini tuh bisa jadi ada yang lapor, bisa jadi teman-teman. Kadang merasa terganggu. Ya, makanya kita ya tetap harus diingatkan lah. Gitu. Nah, gitu ya. Teman-teman ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Intinya huruf qaf seperti itu. Nanti kita lanjutkan dari qaf berharokat fathah, ya. Gitu. Ya. Kalau apa lagi? Kalau penontonnya turun, itu berarti masih dibatasi. Kita harus end live dulu gitu loh, teman-teman, ya. Sip, kita baca teman-teman ya. Jadi kita kembali ke huruf qaf. Huruf qaf itu ketika dia berharokat baris atas atau fathah, kan basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian, ya. Dibaca dengan vokal A. Nah, tapi kenapa untuk itu ada Ustadz Rafia? Masya Allah, saya selalu Ustadz. Nanti kita ketemu insya Allah pekan ini Ustadz. Ya, pekan ini insya Allah Ustadz kita ketemu Ustadz, insya Allah. Kita agendakan Ustadz ya. Sih, Masya Allah. Ya, beliau juga lagi sering kena report teman-teman. Ya, jadi kehadiran teman-teman untuk konten-konten ngaji, support teman-teman itu sama dengan sedang sama-sama berjuang bareng sama kita. Ya, oke, sip. Sip, perhatikan. Ini huruf qaf, dia berharokat baris atas. Sekali lagi, basicnya huruf hijaiyah apapun ketika berharokat baris atas, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Nah, tapi kenapa huruf qaf dia terdengar seperti vokal O, teman-teman sekalian? Kenapa? Karena huruf qaf di sini adalah termasuk huruf yang tebal. Ingat nggak? Kalau huruf yang tebal itu ketika berharokat fathah dia tidak akan condong pada vokal A, tapi dia terdengar seperti vokal O. O, gitu. Ya. Nah, maka di sini kita hapus. Berarti dia dibaca kenapa dengan vokal O? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang dilafalkan dengan keadaan yang tebal. Oke, Bang. Saya sudah paham. Tapi kenapa, Bang? Huruf tebal itu, ya. Kenapa huruf tebal itu harus mengubah bunyi vokal A pada fathah menjadi vokal O? Kenapa nggak disamaratain aja jadi vokal A? Gitu. Ya. Karena apa? Karena huruf tebal itu punya sifat. Nama sifatnya adalah apa? Nama sifatnya adalah isti'la, teman-teman sekalian. Nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu artinya PLN. PLN itu apa? Pangkal lidah kita naik. Pangkal lidah kita terangkat. Ya, gitu. Oke, pangkal lidah kita naik, pangkal lidah kita terangkat, teman-teman sekalian. Nah, gitu ya. Nah, jadi gini. Bedanya dengan huruf kaf. Kan kaf juga makhrajnya dari pangkal lidah. Qaf makhrajnya dari pangkal lidah. Kenapa huruf kaf ketika berharokat fathah nggak dibaca O? Nggak dibaca tebal? Kenapa huruf tipis, kenapa huruf qaf dia pangkal lidah naik ketika fathah tetap dibaca keluarnya vokal O jadi tebal? Karena kalau huruf kaf itu walaupun dia makhrajnya di pangkal lidah, ketika momentum vokal A-nya keluar dari harokat fathahnya, pangkal lidahnya turun sehingga yang keluar tetap A, K. Huruf qaf dia dari pangkal lidah. Ya, ketika momentum vokal A-nya keluar jadi vokal O jadi tebal. Kenapa? Karena pangkal lidahnya nggak turun. Ketika momentum vokal A, pangkal lidahnya masih tetap naik. Ko. Ya. Aneh TikTok untuk kebaikan room ngaji kena pelanggaran, sedangkan room yang aneh-aneh nggak kena, tetap istiqomah terus, amin. Ya nggak apa-apa. TikTok itu juga bagus, memberikan manfaat luar biasa. Tapi ada suatu kondisi memang TikTok ini nggak habis pikir gitu. Lanjut nggak apa-apa. Ya, kita kembalikan kepada Allah ya, gitu. Biarkan algoritma manusia itu berjalan, tapi nggak ada yang bisa mengalahkan algoritma ketentuan dari Allah. Nggak perlu khawatir teman-teman. Ya, Alko gitu ya. Alko gitu. Oke. Nah, jadi tetap dibaca tebal dia karena isti'la pangkal lidah naik. Nah, vokal O-nya di sini itu karena karena pangkal lidah naik karena isti'la, bukan karena kita Bukan karena kita MM itu maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, ya, monyong mulutnya. Bukan begini. Ko, bukan.
Bukan majuin mulut, ko enggak. Tapi mulut kita cukup dibuka saja, pangkal lidahnya naik. Ko. Nih ya. Ko. 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 Enggak perlu monyong, ko enggak. Ko. Ko. Kalau pangkal lidah agak naik, ketika momentum vokal A pada pada qaf jadinya gini. Ka. Jadi vokal A pasti. Ka. 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 Sekarang angkat pangkal lidahnya. Ko. Ko. Ka. Ko. Ka. Ko. Mulutnya tetap sama tapi bunyi vokalnya beda. Ya, karena bertumpu pada pangkal lidah, bukan pada bibir, bukan pada monyongnya mulut, bukan pada muncungnya bibir kita. Tuh ya, kelihatan nggak? Naiknya susah ya, dibatasi ini sama tok-tok nih. Ya, gitu. Itu algoritma TikTok bisa kita pelajari, teman-teman. Ya, bisa kita pelajari, ya. Begitu. Lanjut. Ya, jadi dibatasi. Jadi live ini berkutatnya di situ-situ lagi orang-orangnya gitu. Ya. Lanjut, ya. Wa ma adraka mal aqabah. Nah, kenapa ro tidak termasuk isti'la? Karena ro memang dari segi teori tidak termasuk isti'la. Beres, jawabannya simpel itu karena tidak termasuk dengan isti'la. Tapi ro itu dua wajah. Ada kondisi tertentu memang ro dibaca dengan keadaan yang tebal. Beres. Dah. Kenapa ro bukan isti'la? Karena ro memang bukan isti'la. Kecuali ro yang dibaca isti'la, paham nggak? Contoh huruf lam kenapa bukan isti'la? Padahal ketika kalimat lafaz Allah kan dibaca tebal, kenapa bukan isti'la? Ada beberapa kondisi yang basicnya dia itu tipis, tapi beberapa kondisi dia harus dibaca tebal. Contohnya huruf lam pada lafzul jalalah Allah gitu. Isti'la itu apa? Mengangkat bagian pangkal lidah, sifat yang dimiliki spesial punya huruf tebal. Gitu ya. Oke. Sip. Lanjut lagi. Wa ma adraka mal 'aqa. Ya. Sip. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Lanjut ini. Masih semangat ini? Sip ya. Oke, tuh dibatasi sobat. Kelihatan nggak? Mandek di situ aja terus tuh. Ya. Yo. Nih, di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok, lalu ada titik satu di bawah. Ini namanya adalah huruf ba. Huruf ba. Ya. Kalau titik satunya di atas mangkok, itu namanya adalah huruf nun. Jangan sampai tertukar mana ba, mana nun. Mana nun, mana ba. Ya. Oke, ini namanya huruf ba. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Huruf ba dilafalkan seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya. Plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Gimana? Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita saja. Bibir atas, bibir bawah sentuhkan. Babi bu ab. Babi bu ab. Babi bu ab. Ab. Ba. Bi. Bu. Ab. Tuh, bibir atas, bibir bawah disentuhkan. Beres. Ya, tapi hati-hati ketika kita melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ba, bi, bu, ab, nggak. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah, beres, selesai. Ya, senatural itu huruf ba dilafalkan. Lanjut, huruf ba di sini berharokat fathah. Nah, udah. Pokoknya kalau fathahnya di sini vokal A atau vokal O. Kalau vokal A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka ba di sini nggak dibaca bo kan, tapi ba. Maka dia adalah huruf yang tipis karena dibaca dengan vokal A ketika fathah. Maka dibaca dengan pelafalan yang tipis. Ketika kita mendapati ada huruf berharokat, ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah dibaca dengan keadaan yang tipis, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dilafalkan dengan cara BMSS teman-teman sekalian. Buka mulut sambil senyum. Ya. Buka mulut sambil senyum. Ya. Nah, berarti kita lafalkan bukan ba. Bukan kita lafalkan ba. Tapi disenyumkan sedikit. Ba. Ya. Ba, bukan ba, tapi ba. Bukan a, tapi a. Bukan ta, tapi ta. Ya, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Sip, ya. Ini saya lagi nunggu kabar dulu nih dari AM TikTok kita nih. Ini apa sih maunya? Ya. Tuh.
Oke, sip. Wa ma adraka mal aqaba. Ba bukan ba. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan. Nah, lanjut ya. Di sini kita mendapati ada huruf bentuknya seperti hak besar, tapi dia ada titik duanya. Ini namanya adalah huruf tak marbutoh. Tak marbutoh, tak marbutoh. Kita tulis ya, namanya adalah tak marbutoh. Tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak marbutoh adalah kondisi di mana ketika kita mendapati bentuknya ya, dari bentuk dulu. Bentuknya seperti hak besar, tapi ada titik duanya. Bagaimana cara melafalkan tak marbutoh? Tak marbutoh itu ada dua aturan. Ketika kita berhenti pada huruf tak marbutoh, dalam kondisi tak marbutohnya harokat apapun, maka dia dibaca kalau stop jadinya hak besar. Hak besar sukun. Kalau berhenti dia jadi hak besar sukun. Ya, mau dia harokatnya apa ketika dia berhenti, mau dhamma, mau fathah, mau kasrah, mau tanwin, an-inun, mau apapun, dia ketika stop jadinya hak besar sukun. Beres. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, tapi kalau dia dibaca lanjut, maka dia bukan dibaca jadi hak besar, tapi dia dibaca menjadi huruf. Kalau lanjut jadi huruf apa? Kalau lanjut dia dibaca menjadi huruf tak maftuhah, jadi huruf tak biasa. Ya. Itu. Oke. Nah, taknya harokatnya apa kalau lanjut? Tergantung harokat dalam ayatnya. Kalau misalnya di sini dhamma, berarti taknya tak dhammah gitu. Ya, mal aqabatu gitu. Kalau misalnya berhenti mal aqabah, jadi hak besar sukun. Gitu. Paham sampai sini teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Maka di sini kita berhenti nggak? Karena kebetulan ini di akhir ayat, kita berhenti aja. Maka kalau berhenti jadi apa? Jadi hak besar. Nah, berarti di sini kita akan memposisikan tak marbutoh ini menjadi hak besar. Teman-teman, hak besar. Sekarang kita fokus terhadap hak besar. Hak besar makhrajnya dilafalkan dari mana? Siapa yang masih menganggap hak besar itu dilafalkan dari dada? Ada nggak? Ada yang masih menganggap hak besar itu dilafalkan dari dada? Ya, saya izin tulis. Kalau teman-teman masih menganggap hak besar dilafalkan dari dada, maka itu suatu ketidaksempurnaan. Ya. Wa ma adraka mal aqabah. Nah, bukan dari dada. Yo, kita kenalan teman-teman sekalian, ya. Oke, nih, perhatikan. Ya. Tuh, hak besar dilafalkan dia punya makhraj, punya tempat keluar, bukan gimana kita. Ya, bukan gimana kita. Hak besar itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari hak besar? Dia dilafalkan bukan dari dada tuh, bukan dari dada teman-teman, tapi dari yang namanya aqsal halqi. Aqsal halqi itu tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Keluarlah dari bagian pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam. Apa? Dua huruf, ya, huruf hamzah dan ha besar. Nah, pangkal tenggorokan tuh bagian tenggorokan paling dalam, tenggorokan paling bawah, tenggorokan paling tenggorokan paling pangkal. Nah, keluar yang dua huruf dari sini apa aja? Ya, hamzun ha'u, ha besar, dan hamzah dan ha besar. Atau tepatnya pada bagian pita suara ini tuh teman-teman sekalian. Ah, berarti justru ada dua huruf ternyata, bukan hanya hak besar saja. Dari sini itu keluar hak besar dan hamzah. I u ba, tapi ada juga hak besar. Ha hi hu bah. Ya, berarti selama ini aku lewat dada. Bukan salah, tapi kurang tepat ininya, kaidahnya. Jadi nggak perlu kita melafalkan hak besar itu. Jadinya kalau dari dada khawatir berlebihan. Apa contohnya begini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang gitu khawatirnya. Nggak begitu, tapi cukup dilafalkan ringan dari tenggorokan paling bawah. Nggak perlu nggak perlu dari dada, ya. Tidak perlu dari dada teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ha hi hu bah, biasa aja ringan dari tenggorokan paling bawah. Ya, nah ternyata yang dilafalkan dari pangkat tenggorokan ada dua. Yang pertama hamzah. Hamzah dilafalkan dari pangkat tenggorokan dengan kondisi pita suara yang menutup. I u ba, makanya nggak keluar nafas ya, karena pita suaranya menutup. Jadi cuman i u, nggak ada nya.
Sedangkan ha besar dilafalkan pita suaranya membuka, sehingga dia keluar nafas juga, sifatnya hams. Ha hi hu bah, begitu. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ya, terima kasih atas supportnya ya yang masih bertahan ya. Ada yang ngasih gift, ada yang tap-tap, ada yang share. Terima kasih. Ini live kita sedang dibatasi teman-teman ya. Gitu. Ini syukur-syukur masih agak naik lagi nih. Ya. Oke. Ya, yuk lanjut teman-teman sekalian. Ya, ada insiden tadi soalnya tuh. Ya. Diingetin malah ternyata kena pelanggaran. Ya. Lanjut. Wa ma adraka mal aqabah. Jadi dari pangkat tenggorokan bukan dari dada. Paham ya? Jelas ya? Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Setelah itu kita contohkan. Ya. Baca dulu. Wa ma adraka mal aqabah. Lagi. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Sekarang kita tunjukkan pelafalannya. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Ya, gitu teman-teman sekalian. Ya. Nah, kita belum tutup tadi. Shadaqallahul azim.